ibadatika Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo bi nuri samsika wa qamanika abadan abada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana wa hamil maqamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kursi yang atuk, kursi yang atuk lagi. Oh langsung. Soalnya mau urun-urun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya menyiramkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta limpahan nikmat-nikmat yang lain yang tiada terkira. Semoga kita mampu menjadi hambanya yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati segala perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa bersyukurnya kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi ketetapan hati dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kemampuan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ada di bulan Rajab, bulan turunnya perintah sholat 5 waktu.
Maka banyak di antara kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan tentang perintah sholat 5 waktu. Sholat ini menjadi barometer iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sholatnya terus kita lakukan, apalagi dengan selalu berjamaah, ini menandakan iman kita, iman yang tidak diragukan. Terutama kalau kita gemar berjamaah di waktu subuh. Ini luar biasa. Maka kalau ada seorang ulama mengatakan jika kita ingin melihat banyaknya orang Islam itu di waktu melaksanakan sholat Jumat, banyaknya orang Islam, atau di waktu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau ingin melihat betapa kuatnya Islam, betapa teguhnya iman seseorang, itu di waktu sholat subuh. Maka sholat subuh ini berat, tapi pahalanya paling besar. Maka dikatakan sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ini luar biasa. Nah, maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang tingkat imannya benar-benar kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan ini adalah bulan turunnya perintah sholat 5 waktu, maka jadikan sebagai bahan muhasabah. Dengan sholat yang kita lakukan ini, mampukah sholat itu membentuk pribadi kita orang yang sholih? Dengan sholat yang benar, dengan sholat yang baik, sholat yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku mengerjakan sholat. Ya, kalau yang kita lakukan dari guru-guru kita, insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita benahi, kita perbaiki. Apa yang kita benahi? Kita benahi ibadah, terutama dalam sholat itu benar-benar sholat yang kita pahami, mulai dari syarat rukunnya, gerakannya, bacaannya, sampai kepada maksud dan tujuannya. Sehingga hikmahnya kita melaksanakan sholat itu mampu kita rasakan dalam kehidupan kita, mampu dirasakan oleh keluarga kita, bahkan mampu dirasakan oleh tetangga kanan kiri kita. Itu hikmahnya kita sholat. Menjadikan kita orang yang sholih, menjadikan kita orang yang sabar. Dan ternyata sabar itu punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan innallaha ma'as shabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, cuman pertanyaannya, apakah sabar itu hanya waktu kita dapat musibah? Sabar itu apakah hanya saat kita tidak punya uang? Sabar itu apakah hanya saat kita dihina, difitnah? Ternyata sabar itu dalam setiap keadaan, dalam keadaan senang maupun susah.
dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan bahagia maupun menderita, ternyata kita harus sabar. Lah kalau diuji dengan kesulitan, dengan kemiskinan kita sabar, bagaimana dengan kita yang diberi kekayaan? Sabarnya seperti apa? Saat kita sulit ekonomi, kita sabar. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu sehingga melakukan hal-hal yang terlarang. Diuji dengan kemiskinan, kita sabar, tidak sampai melakukan perbuatan terlarang, ngambil yang bukan hak kita, atau dalam bahasa lain mencuri. Ini sabar, tidak melakukan perbuatan tercela. Sabar. Di waktu kita dikasih kemudahan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, diuji dengan kekayaan, kita sabar. Sabarnya jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu kita sehingga harta yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk maksiat. Itu namanya sabar. Karena diuji dengan harta, dapat rezeki banyak, akhirnya apa? Jarang pulang. Melayap aja. Minum juga nggak mau kopi, bukan kelasnya. Air putih. Dikasih teh manis, bukan kelasnya. Maunya air putih yang bikinmu pusing-pusing dikit. Kopi miring apa kopi miring? Kopi miring. Dengan kopi miring bukan? Kopi miring dileleh. Jadi dikasih ujian kita sabar. Maka predikat sabar itu luar biasa. Orang yang mendapatkan tingkat kesabaran yang disebut sebagai as-sabirin, orang-orang yang sabar, orang yang benar-benar mampu menjaga dan menguasai dirinya, tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kesehatan, sabar, jangan sampai kesehatannya ini untuk melanggar larangan Allah. Dikasih sakit juga sabar, jangan sampai kita dikasih sakit terus kemudian berputus asa. Kan gak sedikit orang diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh, terus kemudian putus asa. Padahal justru dengan sakit itu Allah kuras dosa-dosa kita. Allah bersihkan dosa-dosa kita dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Maka ini sabar. Tetapi sabar ini karena tingkatannya paling tinggi, tidak mudah dan tidak akan bisa mencapai tingkatan sabar kalau bukan orang yang ikhlas. Ikhlas juga demikian. Ikhlas itu bukan hanya saat kita memberi, tapi juga saat kita menerima. Itu ikhlas. Ikhlas itu ridho kepada Allah. Di orang yang sabar di hadapan Allah ini tidak akan mungkin kecuali hatinya benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas itu orang yang hatinya ridho, bukan hanya saat memberi, bukan hanya saat mengeluarkan rezekinya di jalan Allah, tapi juga saat menerima hinaan, menerima cacian, menerima fitnah, menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang ikhlas. Maka itu juga bukan tingkatan yang rendah, tingkatan yang luar biasa. Seorang mukhlisin, orang yang hatinya benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas meninggalkan larangan Allah, ikhlas menerima ketentuan-ketentuan Allah.
Jadi sabar itu ternyata baru akan kita dapatkan kalau hati kita bisa ikhlas. Tapi juga ternyata ikhlas ini bukan hal yang mudah. Maka akan sulit memiliki hati yang ikhlas kalau di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menerima ketentuan Allah karena hatinya cinta. Ikhlas menerima ujian Allah karena hatinya cinta. Ikhlas mentaati perintah Allah karena hatinya cinta. Ikhlas meninggalkan larangan Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan kezaliman-kezaliman. Hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memiliki keikhlasan, hati kita harus cinta, bermahabbah kepada Allah, bermahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta kepada Rasulullah hingga akhirnya ikhlas mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kepada Rasulullah, ikhlas untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas untuk mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sabarnya Rasulullah, mengikuti ajarannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sunnah-sunnahnya Rasulullah akan kita jalankan dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho. Kalau hati kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tempatkan hati kita dalam mahabbah, dalam kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi cinta juga ternyata gak akan dapat kita miliki ke dalam hati kita kalau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Caranya kita banyak berzikir, mendekat kepada Allah, mengingat kepada Allah, supaya hati kita memiliki kecintaan kepada Allah. Kita jadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat juga kita tidak akan bisa kecuali kenal. Mengenal Allah melalui apa? Mengenal Allah melalui ilmu. Maka menuntut ilmu itu menjadi perkara yang sangat penting, supaya kita kenal Allah Tuhan kita itu siapa, seperti apa dan bagaimana. Kita akan kenal melalui ilmu. Maka ada 99 asma Allah. Itu mulai dari Asmaul Husna. Tapi juga ada sifat wajib, yaitu sifat 20. Kalau Asmaul Husna itu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus dan seterusnya. Kalau yang sifat wajibnya Allah, wujud, hidayah, baqa, mukhalafatu lil hawa, yamudu binafsihi, wahdaniyah, mufrad, dan seterusnya. Di sifat 20. Ini akan kita kenal Allah, kita akan cinta kepada Allah kalau kita mengenal bahwa ternyata Allah itu punya sifat Rahman Rahim, bahwa ternyata Allah itu maha memberi rezeki. Kita akan cinta kepada Allah kalau kita sudah mengenalnya dengan ilmu. Nah, kalau orang itu mencari Allah tanpa ilmu, walaupun bisa ketemu, tapi kadang-kadang tidak sedikit yang tersesat. Apalagi
Kalau nyarinya ke tempat-tempat yang angker, nyari pengen ketemu Allah tapi ke tempat-tempat yang angker. Oh, di sana banyak penampakan, ada suara tanpa rupa. Didatangi pengen cari Allah, dan nyari Allah kok di sana, mau tempatnya di masjid. Cari di masjid, di sini tempat thalabul ilmi, di sini tempat kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mengenal Allah juga tidak mudah. Untuk kenal dengan Allah tidak mudah, kecuali kita benar-benar mengesahkan Allah. Kita tidak mau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah juga tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Sehingga harus benar-benar isis kita orang yang bertauhidkan Allah, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka hati yang masih menduakan Allah, dia tidak akan bisa mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan punya rasa dekat dengan Allah. Orang yang tak dekat dengan Allah tidak mungkin cinta kepada Allah. Orang yang tidak cinta kepada Allah tidak mungkin dia memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak memiliki keikhlasan kepada Allah, dia tidak akan menemukan kesabaran dalam diri. Ini urut-urutannya, sehingga mudah-mudahan kita ini menempati posisi orang yang as-sabirin. Amin ya rabbal alamin. Diuji seperti apapun, kita sudah melewati keikhlasan. Kita menempati posisi innallaha ma'as-sabirin. Dan itu semua dialami oleh para nabi, para rasul. Karena dakwahnya penuh dengan tantangan, penuh dengan halangan, penuh dengan rintangan, dengan cobaan. Bahkan diperangi, dimusuhi, ada yang dibakar api untuk meraih tingkat as-sabirin. Sehingga dikatakan para nabi, para rasul, bahkan para wali-wali Allah itu orang yang sabar karena melewati bermacam-macam ujian Allah. Gak kayak kita, sedikit diuji ngamuk, gampang lamukan, temperamen, marah-marah dan lain sebagainya. Ini berarti tingkatan kita memang walimu. Jadi walinya bukan aulia, bukan kekasih Allah, tapi wali murid. Makanya anaknya disentil sama guru, ya wajar kalau marah, walinya wali murid. Sampai guru laporin polisiannya. Nah, ini tingkatan kita yang mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik kalau memang kita wali. Ya walaupun tingkatan yang paling rendah, mudah-mudahan bagian dari orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bulan berkah ini, bulan Rajab ini, bulan lahirnya perintah sholat 5 waktu, bulan turunnya sholat 5 waktu, kita diberi kesabaran dalam hati kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ujian apapun kita akan tetap sabar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah mengabulkan segala doa dan hajat kita.
Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita sholih dan sholihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Ilyas, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihi wassalam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabiullah Khidir al-Baliyah bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Sayyidi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati sebut guru-guru mulia kita. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa shabina minan nuri ila ruhil hidayah
khususon ila arwahi, sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidil ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah wal iman awalan akhiran li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil
ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin 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 la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya awwal ya akhir ya fatah ya razzaq ya muhaimin ya salam ya wakil ya Allah ya awal ya akhir muhaimin ya salam ya wakil ya Allah ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya fatah ya razzaq kun fayakun masya Allah ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya fatah ya razzaq kun fayakun masya Allah ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya fatah ya razzaq kun fayakun masya Allah ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya fatah ya razzaq kun fayakun masya Allah ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya fatah ya razzaq kun fayakun masya Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdal dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalalika karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma hifdzil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم